bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa bersabdalah Yesus kepada para murid, "Aku datang melemparkan api ke bumi, dan betapa kudambakan agar api itu selalu menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapa susah di hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kalian sangka aku datang membawa damai ke bumi? Bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang dalam satu rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Bapa melawan putranya dan putra melawan bapaknya. Ibu melawan putrinya dan putri melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantu dan menantu melawan ibu mertuanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Beberapa tahun lalu ada salah satu orang yang ketemu saya untuk menjadi Katolik. Lalu saya berkoordinasi dengan katekis setempat untuk mendampingi dia. Sebelum saya percayakan kepada katekis, saya menggali motivasi macam-macam hal, sejauh mana keyakinan itu tumbuh dan kenapa Yesus yang menjadikan pilihan hidupnya. Cerita panjang lebar, intinya dia sudah belajar banyak agama dan dia sampai pada sebuah keyakinan Yesus yang dia yakini sebagai penyelamatnya. Saya tanya, kenapa Katolik yang Anda tuju, bukan gereja yang lain? Nah, kebetulan rumahnya dekat gereja Katolik lah. Lalu ketika bertanya kepada teman-temannya, dituntunlah sampai pada salah satu gereja saya dulu. Proses lancar, 2 atau 3 tahun berproses, akhirnya dibaptis. Dan sejak dibaptis itulah keluarganya menuntut cerai. Nah, tapi dia sudah mantap, ya sudah. Sampai sekarang masih percaya kepada Yesus setelah 5-6 tahun yang lalu ya. Kisah ini barangkali kita temukan dalam banyak peristiwa yang lain. Artinya ketika seseorang kemudian mempercayai Yesus, keluarganya lalu semacam kebakaran jenggot. Entah malu, entah wirang, entah apalah, marah ya. Dan bagi saya itu lumrah ya, lumrah. Tidak hanya mereka yang baru saja masuk gabung dalam pangkuan gereja Katolik, mereka keluarga besar mereka marah-marah, tetapi di antara kita yang sudah baptis pun kadang-kala juga terjadi pertentangan. Misalnya Sarasean BKSN kitab suci, sharing itu ya. Lalu tafsirannya macam-macam, sharingnya macam-macam. Itu pun seringkali menimbulkan pertentangan. Itu pun tidak jarang juga terjadi perdebatan di antara lingkungan sendiri. Nah, masih banyak kisah ya. Satu benang merahnya, karena Yesus sepertinya mereka juga merasa mendapatkan tentangan, perdebatan, perselisihan dan macam-macam hal. Nah, Injil hari ini sudah menjadi inspirasi bagi kita sekurang-kurangnya menurut saya. Ternyata kehadiran Yesus itu tidak membawa damai, tetapi membawa pertentangan. Apa artinya? Artinya bahwa api yang dikatakan oleh Yesus itu memurnikan, mengarahkan pada semangat dasar hidup seseorang. Keyakinan-keyakinan yang perlu diperbaharui, dimurnikan terus kalau orang ingin mengikuti Yesus. Maka tidak heran Bapak Ibu, saya juga membayangkan dulu murid-murid Yesus itu juga mendapatkan pertentangan dari keluarga mereka ya.
mau mengikuti Yesus, keluarga besarnya juga. Kenapa kamu mengikuti Yesus, orang yang jadi batu sandungan, versi pikiran mereka ya, versi mereka. Bahkan mereka juga dibully istilah sekarang ketika Yesus akhirnya wafat di salib. Mereka murid-murid ini kan juga dihina, diejek, lalu sampai pada sebuah kebangkitan lagi ketika Yesus bangkit dari kematian. Nah, perjalanan rohani ini mengingatkan kita, api yang dimaksud itu memurnikan. Seperti emas itu kadarnya bagus atau tidak, ya dibakar dengan api. Iman kita pun juga dibakar supaya makin asli, makin murni, sehingga ketika terjadi pertentangan, bahkan ditentang, kita tidak lagi loyo, tapi semangat bahwa cara-cara itulah cara untuk memurnikan iman kita. Moga-moga kita mengalami hal-hal yang seperti itu dan tetap tangguh dalam iman akan kekristenan. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.